Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nabila Febrina Yunaidi dengan NPM 2113022053, program studi pendidikan fisika kelas 21A. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan makna-makna dari Trisatya dan Dasadharma. Yang pertama ada Trisatya. Pengertian dari Trisatya adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh anggota pramuka. Pramuka atau Prajamudakarana pada prakteknya harus mengamalkan Trisatya tersebut. Tri berarti 3 dan Satya berarti kesetiaan. Berarti Trisatya adalah 3 janji yang harus dilakukan oleh anggota pramuka dengan segenap hati. Lalu di sini ada isi dari Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati Dasadharma. Dan adapun makna dari Trisatya, di dalam Trisatya sendiri mengandung 6 unsur kewajiban utama, yaitu Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, sesama hidup, masyarakat, dan Dasadharma. Sesuai dengan 6 unsur kewajiban utama tersebut, terdapat 6 makna yang terkandung dan harus dilakukan oleh para anggota pramuka, yaitu menjalankan kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa dengan mematuhi aturannya dan menjauhi larangannya. Lalu selanjutnya, menjalankan kewajiban pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara mencintai tanah air dan setia. Yang ketiga yaitu menjalankan kewajiban pada Pancasila dengan cara mengamalkan isi dari Pancasila tersebut. Selanjutnya, menjalankan kewajiban pada sesama hidup dengan cara saling membantu kepada sesama dan berbuat baik. Yang selanjutnya, menjalankan kewajiban terhadap masyarakat dengan cara membantu dan melakukan hal yang bertujuan untuk hajat hidup orang banyak. Selanjutnya yaitu menjalankan kewajiban terhadap Dasadharma dengan cara memahami isi dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Lalu ada pula contoh perbuatan sesuai dengan isi Trisatya, yaitu beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa kepada Tuhan sebelum mengerjakan apapun, menaati perintah dan menjauhi larangan dari Tuhan, ikut serta dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, membantu orang tua di rumah, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contohnya. Lalu yang selanjutnya ada pengertian Dasadharma Pramuka. Secara bahasa, dasa artinya adalah 10, sedangkan dharma adalah perbuatan baik atau kebajikan. Jika digabungkan, Dasadharma adalah 10 perbuatan baik atau kebajikan yang dijadikan pedoman dasar dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang selalu dijadikan contoh dan diamalkan setiap hari. 10 kebijakan yang terdapat di dalam Dasadharma cukup memiliki konten yang sangat mendalam bagi manusia pribadi. Berikut adalah isi dari Dasadharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan ksatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Di sini saya akan menjelaskan makna dari setiap baitnya. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai manusia yang beragama, sudah sepatutnya mematuhi perintah apa yang sudah ditetapkan. Begitu juga dengan anggota pramuka harus memiliki sifat yang seperti itu. Lalu yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Allah telah menciptakan seluruh alam semesta di bumi ini, yang terdiri atas manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda bumi lainnya. Makhluk hidup dan benda bumi itu diciptakan Allah untuk kesejahteraan manusia. Lalu yang selanjutnya, patriot yang sopan dan ksatria.
Patriot memiliki makna putra tanah air sebagai seorang warga negara Republik Indonesia. Anggota pramuka adalah putra yang baik, berbakti, setia, dan siap siaga dalam membela tanah air. Sopan merupakan tingkah laku yang halus dan menghormati orang lain, terkhusus kepada orang yang lebih tua. Lalu yang selanjutnya ada patuh dan suka bermusyawarah. Patuh memiliki makna setia dan melaksanakan sesuatu hal apapun yang sudah disepakati serta ditentukan. Sedangkan musyawarah merupakan perilaku utama seorang demokrat yang menghormati pendapat orang lain. Lalu yang kelima ada rela menolong dan tabah. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang memiliki budi pekerti yang baik, sudah sepatutnya saling tolong-menolong bagi yang membutuhkan. Tabah adalah suatu sikap terhadap pertanyaan yang Allah berikan kepada hambanya. Meskipun seorang anggota pramuka harus menjalankan dan menghadapi kesulitan, tetapi mereka tidak boleh mundur maupun ragu dan tetap menghadapi kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Yang keenam ada rajin, terampil, dan gembira. Contohnya selalu hadir dalam setiap kegiatan kepramukaan, dapat memanajemen waktu dengan baik, mampu memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang memiliki nilai guna, selalu gembira ketika melaksanakan kegiatan pramuka. Lalu yang ketujuh ada hemat, cermat, dan bersahaja. Contohnya tidak boros dan berusaha untuk hemat dalam mengatur segala kebutuhan, rajin menabung, bersikap sederhana dan tidak berlebihan, disiplin waktu, bisa membuat perencanaan sebelum melakukan tindakan. Yang kedelapan ada disiplin, berani, dan setia. Contohnya yaitu disiplin dalam melakukan segala hal, selalu tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, berani dalam mengambil keputusan. Anggota pramuka juga harus berani tanpa ada rasa takut untuk melakukan kegiatan selama kegiatan itu positif tanpa ada ragu-ragu. Kegiatan anggota pramuka memiliki sifat setia dengan suatu hal yang bersifat positif. Lalu yang 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jika diberi amanah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukan. Anggota pramuka harus dapat dipercaya dalam menjalankan sebuah amanah. Lalu yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Contohnya, di dalam hati dan pikiran seorang pramuka harus memiliki sifat yang bersih. Tidak ada niatan buruk atau sifat buruk apapun di setiap hari. Berhati-hati mengendalikan diri dari ucapan yang tidak pantas dan menimbulkan ketidakpercayaan orang lain pada dirinya. Selalu menjaga diri dalam segala tindakan perbuatan jelek yang melanggar menurut kehidupan masyarakat dan syariat agama. Demikian makna-makna penjabaran dari Trisatya dan Dasadharma. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.